Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di pagi yang sangat cerah ini, namun biar tetap segar apalagi tadi malam hujan. Pada kesempatan ini saya akan menginformasikan mengenai update pembangunan perumahan Villa Citayam yang di Blok D tahap akhir, mengenai update harga dan progres pembangunannya, serta yang paling menarik adalah diskonnya atau potongan harganya. Oke, ini keluar dari Blok D ganjil dan D3 genap ya. Ini jalan utamanya memang belum dicor ya, masih batu karena masih buat truk material. Itu ke kiri yang arah ke masjid, itu ke arah ke blok depan. Kita akan ke belakang ya. Jalannya seperti ini karena masih dilewati oleh truk-truk material. Itu yang saya bilang sebelumnya, akan dikerjakan jalannya ketika pembangunan rumah yang di belakang telah selesai. Ya, ini rumah-rumah yang di Hook udah pada direnov seperti ini ya. Ini juga ada rumah yang baru saja selesai direnov, cantik ya, warnanya abu-abu. Baik ya, kita akan jalan ke belakang nih. Di sini ini ada fasum ya, fasum panjang nih fasumnya. Jadi ini buat blok D dan blok E ya, karena rumah sebelah kiri ini, deretan kiri ini blok E. Kalau yang deretan kanan ini full blok D semuanya. Ini tamannya guys, panjangnya. Udah ada yang nanamin buah-buahan. Sekarang masih belum dikembangkan ya, masih belum dirapiin rumputnya, ada tanamin bunga-bunga sama warga sekitar. Oke, jalan ya, lanjut ke belakang ini menuju rumah yang lagi dibangun, yang masih proses pembangunan. Ini di blok D5 genap dan blok D6 ini udah pada ditempatin ya. Blok D udah rame alhamdulillah. Seperti ini progres pembangunannya. Seperti kita lihat nih, di D7 genap udah naik atap, malah tembok juga udah semua. Jadi ini bangunan mungkin udah 70% ya, udah berdiri bangunan dengan atapnya. Kalau ini yang D9 itu ya, menghadap ke Fasum dan menghadap ke selatan ke arah Gunung Salak. Informasinya ini sih yang dipasarkan dengan harga yang termahal ya, karena depannya itu Fasum yang sangat luas dan pemandangannya bagus. Kurang lebih informasi yang saya dapatkan, harganya ini di 396 jutaan dengan tipe yang standar ya, 36, luas tanahnya 84 meter. Masih banyak truk-truk bawa material seperti pasir, bata, dan semen ya sih. Di jalannya ini memang belum dicor. Seperti ini ya. Tadi mengenai kenapa menggunakan batako ya, untuk menekan harga jual itu ya. Karena harga pasar rumah di sekitar sini, di Citayam sini, yang saya tahu beberapa rumah itu yang menggunakan hebel itu dan kualitas bangunnya yang lumayan bagus, yaitu harga dengan tanah dengan tipe 3666 aja, tanah cuma 66 meter, harganya udah di 425 jutaan. Makanya kenapa di sini dengan tanah 84 meter persegi harga jualnya masih di bawah 400 ya, 380 390 untuk tahun 2021 ini. Ya banyak ya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Cuma kan di sini keuntungannya sih lingkungannya ini bagus, rumahnya luas, jadi enak untuk bersosialisasi. Ini saya bilang tadi, lingkungan sisi luar rumah ini masih kebun-kebun ya. Oke, ini kita akan lihat di blok D11 D10 yang beberapa hari lalu dicor ya. Jadi ini udah selesai pengecorannya.
udah bisa dilewatin. Harga per blok ini beda-beda ya setahu saya. Yang di sebelah kanan ini, di sebelah sini masih ada yang dipasarin waktu itu informasinya di harga 377 juta. Masih lumayan ya harganya ya. Jadi itu tergantung calon pembeli ya, milih yang lokasinya di mana. Pemilih yang lokasi bagus atau mengejar dengan harga yang bagus. Baik ya, tadi ini yang di sebelah kanan, sedangkan rumah yang di sebelah kiri saya ini di blok D10 ini informasi harganya itu masih di 380-an. Oh ya, untuk diskon terupdate-nya info yang saya peroleh itu ada ya, ada diskon sebesar 5% dari harga jual ya, yaitu dengan syarat pembelian cash. Pembelian rumah itu cash ya, maka mendapatkan harga diskon 5% dari harga jual. Jadi yang tidak punya cash untuk membeli ini jangan berkecil hati ya. Menurut saya masih ada satu cara lagi supaya rumah itu bisa dijual, bisa beli rumah dengan cash, yaitu dengan majuin KTA ya. Kemudian tuh 5% ditambah yang kemarin ya, ada free PPN ya untuk tipe 3684 ini infonya di 30 juta hingga 31 juta dalam berupa cashback 3 bulan setelah akad ya. Masih ada lagi subsidi KPR ya. Jadi walaupun pembelian cash ternyata malah masih dapat subsidi KPR senilai 10 juta. Nah, itu kan lumayan ya jika di total. Dan 5 juta lagi atau barang-barang hadiah bonus senilai, jika dirupiahkan senilai 5 juta. Jadi jika kita total maka akan besar juga ya potongan jika beli rumah di sini sekarang ya, hingga akhir tahun ini ya. Kalau kita coba hitung total dengan asumsi harga di 380 juta ya, 5% diskon 5% dari 380 itu sendiri itu sudah 19 juta. Kemudian tambah PPN itu, free PPN yang seharusnya disetorkan ke pemerintah itu akan dibalikin lagi ke pembeli ya. Ya sekitar 31 juta ya. Jadi kemudian plus 10 juta subsidi KPR dan 5 juta bonus. Total ya ini sekitar 19 juta tambah 31 juta tambah 10 juta dan 5 juta, semuanya total 65 juta ya. Wow banget kan. Jadi beli rumah di akhir 2021 ini malah harganya bisa lebih murah daripada harga yang saya dapatkan dulu ya di 2019 akhir sebelum pandemi. Jadi dengan harga 380 bisa dikurangin dengan potongan-potongan besar 65 juta. Maka cukup membayarkan atau dana yang kita siapkan hanya di 315 juta. Oke, yaitu menurut saya sangat menarik ya. Jadi bukannya memang properti ini nggak naik terus ya, berarti ya ada turunnya dikala kondisi pandemi dan krisis seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang ekonomi sudah mulai bergerak ya, terlihat dari jalan-jalan udah macet. Di beberapa negara maju suku bunga udah mulai dinaikkan. Menurut saya sih kalau emang yang punya tabungan dan sudah punya tabungan dan pengen punya rumah, mending segera dibelikan ya sebelum harga mulai naik lagi ya, naik kembali. Oh iya, mengenai suku bunga itu, bagi teman-teman yang KPR saya sarankan hindari KPR yang floating ya, karena biasanya cicilan itu akan naik ya tanpa pemberitahuan ketika suku bunga dari Bank Indonesia dinaikkan ya. Saran saya sih seperti yang saya lakukan itu, saya mengajukan KPR ke Bank Syariah Indonesia ya, atau bank syariah yang lain atau bank konvensional, terserah. Yang penting itu flat ya. Jadi ketika suku bunga naik dia tidak ngaruh ya. Kalau yang muslim sih saya sarankan untuk KPR di bank syariah ya.
Baik ya, kita lanjut jalan ini ke nggak ujung ini ya. Sambil jalan saya akan menjelaskan ya mengenai KTA itu sendiri merupakan kredit tanpa agunan atau tanpa pinjaman ya. Jadi kita bisa mengajukan pinjaman tanpa jaminan dengan syarat-syarat tertentu. Di skemanya itu kalau cash kita pakai pinjaman KTA itu misalkan harga rumah di 380 juta, terus kita biasanya udah nyiapin untuk DP misalkan 80 juta, maka tinggal 300 juta ya. Jadi 300 juta itu kita ajuin ke bank jangan ke 300 juta, karena kan nanti ada cashback 5% atau 19 juta itu ya. Jadi 300 juta kurangi 19 juta. Jadi jika ditambah dengan free PPN dan subsidi KPR dan bonus 5 juta itu total ada 46 juta. Itu kalau bisa sih yang 46 itu kita pinjam dulu ya ke saudara atau keluarga kita. Jadi karena dia cairnya itu di belakangan ya. Nanti kalau udah cair kita bisa bayar ke utang kita ke saudara kita itu atau keluarga kita ya. Jadi yang kita ajuin untuk KTA itu jangan 300 juta ya, tapi 300 juta dikurangin 19 juta dikurangi lagi 46 juta tadi. Jadi bisa cicilan pinjaman KTA itu di 235 juta. Kenapa skemanya seperti itu? Karena menurut saya semakin kecil pinjaman kita ke bank pengajuan KTA itu, semakin kecil juga beban bunga atau margin bank itu yang harus kita bayarkan ya, dengan cara lagi tenornya sendiri itu ya. Tenornya diusahain sependek mungkin ya, walaupun flat agak tinggi tapi tenor sekecil mungkin. Mungkin kalau pinjaman 235 juta, kalau bisa ada tabelnya sih, kalau 10 tahun sih mungkin cicilan mungkin 2 jutaan ya, atau kita bisa berani tenor nggak usah 10 tahun lah, di 7 tahun maka cicilan mungkin 3 jutaan per bulan. Semakin tenor pendek ya semakin itu tadi cicilannya semakin marginnya gitu kecil ya, tidak besar. Baik ya, seperti itu skema-skema informasi mengenai diskon dan update harga yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sedang mencari rumah. Tetap jaga kesehatan ya, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Jangan lengah. Mudah-mudahan pandemi ini benar-benar segera teratasi, supaya kita bisa hidup normal lagi. Salam sehat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.